Oke, halo semua, welcome back to channel YouTube Bumi Education. Kali ini kita bakal bahas pembahasan SK48 nomor 36-39 aja. Karena khususnya kita bakal bahas yang ektokimia, namatin materi kimia dasar dulu ya. Karena abis ini bakal ke organik. Nah, buat kalian yang belum ngerti tentang ektokimia, kan ini materi ektokimia sebenarnya ada di buku kelas 12, cuma ada beberapa aspek yang harus kalian ketahui seperti persamaan Nernst, ya, persamaan Nernst gitu kan, terus kaitannya dengan delta G, ya kan. Nah, jadi kalau untuk saran kakak sih ya, maksudnya kalau kalian belum ngerti ya, tapi kalau kalian bisa ngerti di video ini bagus. Masih ada PTWS Bumi Info Beginner yang sebenarnya udah mulai dari bulan pertama bulan kedua sih. Tapi nanti kalau kalian daftar bisa dapat ada rekamannya. Nah, jadi yang untuk bulan ketiga ini kita bakal khusus bahas yang ektokimia. Bukan, maksudnya ektokimia dari materi bulan ketiga ini. Terutama, nah jadi ini ada asam basa, kontras sekali kelakutan, kimia ini juga pengenalan kimia unsur. Ini beberapa ya ini pernah disinggung di video part sebelumnya tentang pengenalan kimia unsur. Ya jadi ini ya kalau emang kalian merasa ini kalian bisa chat via di sini ya, yang di nomor DM sini. DM ataupun WA gitu. Oke. Nah, cekidot kita langsung ke pembahasannya aja. Untuk reaksi berikut adalah seperti ini gitu ya, 2Mn3 plus tambah 2 imin jadi 2Mn2 plus tambah I2, yang mana notasi sel tepat. Nah, jadi notasi sel itu sebenarnya ya ini teori banget ya, kita harus belajar dari sini nih. Notasi sel itu dari apa? Dari anoda dan katoda. Ya, dimana gambar yang ini, nah yang ini itu menyatakan jembatan garam ya. Nah, jadi gitu. Terus yang ini masing-masing dari apa aja. Usah urutannya gini. Urutannya udah seperti ini: solid, gas, terus aqueous, terus slash double slash gini, aqueous, gas, solid ya. Jadi yang ini garis ini tuh menyatakan apa? Garis yang single ini menyatakan apa? Misah antara fasa ya. Kalau misalnya fasa sama gimana? Bisa pakai tanda koma kayak yang di pilihan ini. Jadi dalam kasus ini kita lihat dulu nih, anoda itu kan terjadi oksidasi. Berarti yang oksidasi yang mana? Berarti yang kita lihat di sini yang I min jadi I2 ya. Karena kan dia dari min 1 ke 0. Sementara kalau ini kan reduksi ya, dari plus 3 ke plus 2 yang Mn. Jadi yang berarti yang I min jadi I2 ini kita nggak perlu salahin sih, karena cuma buat notasi sel doang kan. Kalau yang katoda itu dia yang reduksi. Nah, ini tahu dari mana kak? Ya ini mau nggak mau hafalan sih. Jadi ini Mn3 plus ke Mn2 plus ya. Nah, berarti ya udah, kita tinggal bikin apa? Karena ini dia spesinya semua dalam apa? Spesinya semuanya dalam aqueous ya. Untuk solidnya itu kita pakai ektoda PT atau ektoda inert ya. Ektoda inert itu sebenarnya bisa macam-macam sih, bisa C-Gavit, AU atau PT. Cuma karena ini soal ya udah PT aja gitu. Pakai ini soal aja. Biasanya sebenarnya apa ektoda inertnya bebas sih. Mau apa aja yang penting inert. Nah, ya udah berarti kita tinggal gini aja. PT solid ya. Nah, komanya gimana ini? Karena sebenarnya solid ini yang ujung ini cuma buat ektoda doang ya. Kalau misalnya I2-nya bukan bagian dari ektoda, ya mau tidak mau kita harus gini dulu. Berarti I minus aqueous, ya kan? Baru kita pisahin di sini.
I2 solid. Jadi yang solid ini solid yang bagian dari produk reaksi. Produk reaksi non elektroda. Karena biasanya kita kalau solid itu kan di ujung kiri, tapi itu biasa sebagai kode sebagai elektrodanya. Gitu. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, baru setelah itu kita slash jembatan garam di sini. Ini anodanya udah, baru kita tinggal MN 3 plus, MN 2 plus. Oh ya, setarain fasanya juga ya. Karena ini fasanya sama, jadi kita bisa pakai tanda koma aja. Baru terakhir garis PT solid. Ya. Nah, jadi jawaban tepat untuk soal nomor 36 ini sesuai dengan ini adalah yang B ya. Jadi kayak gitu. Oke, berikutnya nomor 37. Potensial sel standar untuk reaksi berikut. Jika NO-CU2 plus CU adalah plus 0,34 volt dan NO-CU2 plus CD minus 0,4 volt adalah, nah, CU2 plus tambah CD jadi CU tambah CU2 plus, ya. Jadi seperti yang kita lihat di sini, ya. Ini kita tinggal pakai rumus ini aja. Tanya potensial sel standar sel, berarti NO sel sama dengan NO katoda minus NO anoda. Atau saya juga tulis NO red minus NO oksidasi, ya. Karena kan katoda tempat CD reduksi dan anoda tempat CD oksidasi. Nah, kita tinggal lihat aja mana nih yang reduksi. Ya, kita bisa lihat dari bill oxnya ya. Ini kan plus 2, ya kan? Ini 0. Nah, udah pasti dia yang reduksi. Terus ini juga, ini yang 0, ini plus 2, ya. Berarti ini oksidasi. Ya udah, berarti kita tinggal gini aja. NO reduksi NOCU 0,34 minus siapa? Minus NOCD. Ya udah, berarti minus 0,4. Berarti sama dengan plus 0,74 volt, ya. Jadi jawabannya adalah yang B untuk soal ini, ya. Ini sih katanya soal bonus ya, soalnya gampang banget. Oke, berikutnya nomor 38 nih. Besar pH dari reaksi berikut jika tekanan O2 adalah 1 atm suhu derajat Celcius, konsentrasi Al3 plus ada 1 molar dan potensial sel terbaca 2,781 volt adalah. Nah, kalau kayak gini, kalau kita ada kata-kata potensial sel, ya, kita tahu kode kimia berarti pakai persamaan apa? Namanya persamaan Nernst, ya. Persamaan Nernst. Nah, ini persamaan ini ada bentuk umumnya, jadi S-sel karena NO sel minus RT per NF ln Q. Dimana Q itu seperti yang kita tahu dia adalah reaction quotient, jadi sama kayak K. Tapi kalau untuk 25 derajat Celcius, kita bisa tuliskan S-sel sama dengan NO sel minus 0,0592 N log Q, ya. Dimana N itu adalah jumlah elektron yang terlibat di sini gitu ya. Nah, dimana kalau elektron sebenarnya gampangnya itu adalah kita lihat aja yang tercoret tuh berapa gitu ya, atau kita lihat bill ox-nya apa bahan bill ox yang terlibat. Ini kan 0, ini plus 12, berarti dia melibatkan berapa? 12 elektron gitu aja.
Kita lihat ya, delta Biloxnya juga bisa. Nah, ya udah kita tinggal masukin aja angkanya. Potensial selnya kan 2,781. NO cell-nya pakai yang tadi, yang rumus sebelumnya. NO katoda minus NO anoda. Nah, ini kita udah lihat yang jelas. AL ini yang karena ini oksidasi pasti ini anoda dong. Ini yang katodanya. Kenapa? Karena dari 0 ke plus 3 tuh udah jelas banget. Ya. Jadi tinggal NO cell berarti sama dengan berapa? Gini banget. Kayak melenceng gitu. Nah, sama dengan 0,401. Nah, 1,66. Jadi plus 2, kita hitung 2,061 volt. Apa sih? Nah, oke. Nah, gini, nah udah kita tinggal masukin aja kan. 2,781 sama dengan 2,061 minus berapa? 0,0592 per 12. Lognya kita masukin yang semua yang semua yang aqueous dan juga gas. Konsentrasi AL 3 plus pangkat 4 OH minus pangkat 12 dibagi sama PO2 pangkat 3. Nah, tapi karena sebenarnya tahu PO2 nya itu 1 atm dan ini konsentrasi Al 3 plus 1 molar, jadi ya udah gampang aja kita masukin aja ini 1 ya, berarti habis kan. Tinggal gini aja berarti kan 2,781 sama dengan 2,061 minus 0,0592 ke 12 kali log OH minus pangkat 12. Nah, ini kita bisa sederhanain ya. Kita nggak bisa langsung pakai sipsop kalau yang ini, karena kakak udah pernah coba. Jadi yang ini kita keluarin aja, ya kan? Karena seperti yang kita tahu itu kan bisa di ini. Nah, kita sederhanain dulu nih. 2,781 minus 2,061 hasilnya jadi 0,72 sama dengan minus 0,0592 per 12 kali 12 kali log OH minus. Nah, ini kita tinggal coret aja. Berarti kan tinggal 0,72 sama dengan minus 0,0592 log OH minus kan. Ya udah. Nah, kita tinggal pencet pakai sipsolve aja biar enak. Nah, X-nya adalah 6,8 kali pangkat minus 13 molar. Nah, berarti POH-nya berapa? Kalau kita hitung, tinggal min log aja ya. Hasilnya 12,16 ya. Jadi POH-nya POH ya kan, berarti konsentrasi OH min dong. Berarti ya segini jawabannya. Jadi jawaban untuk nomor 38 jawabannya adalah yang A. Oke. Oke, terakhir nomor 39. Arus listrik sebesar 1,26 ampere dilakukan pada suatu sel elektrolisis yang mengandung lautan asam sulfat selama 7,44 jam.
volume gas H2 yang dihasilkan pada keadaan STP adalah, nah karena asam sulfat deh. Asam sulfat pengen tahu dia kan terurai dalam air jadi apa? Dua H plus sama 2 minus. Nah kita kan ambil spesinya aja, pokoknya H plus sama inilah ya. Nah sebenarnya tahu kalau larutan itu kan sebenarnya dia bisa saingan sama air, karena seperti kita tahu air itu kan bisa elektrolisis ya. Nah cuma karena ini ada H plusnya bentar, potensial sel. Oh ya, air lebih duluan. Sorry, bentar. Kita cek dulu potensial elektrolisis air. Bentar. Nah ini seperti yang kita lihat ya, ada potensial sel air itu sebenarnya kalau direduksi itu minus 0,8 ya, minus 0,83 sebenarnya potensial selnya. Ya minus 0,83. Nah jadi sebenarnya saingan antara ya H plus sama air ya, sebenarnya produk elektrolisis air juga H plus sih. Jadi makanya kita lihat aja, pokoknya yang jelas kita lihat dulu kalau yang kation tuh pasti dia kereduksi dan yang anoda tuh pasti keoksidasi. Nah cuma kenapa kita langsung tahu nih H2 tuh dari reduksi, karena misalkan dari H plus, misalnya kalau ditanya gas O2 berapa, nah itu baru dari anoda ya. Itu dari mana kamu ngomong hafalan ya, kalian mesti belajar bagaimana cara prediksi produk elektrolisis yang baik dan benar ya. Nah ya udah, kita berarti tinggal gini aja ya. Kita bikin reaksi reduksinya dulu. Jadi dari 2H plus jadi H2 tambah 2 elektron ya. Nah ya udah, berarti kita tinggal hitung mau elektronnya. Mau elektronnya itu adalah I kali T bagi konstanta Faraday 96500 ya. Atau kalau di tergantung bisa 96485 juga, jadi kita lihat di halaman depan aja. Nah jadi I-nya tuh Bapak, I-nya 1,26 kali T-nya itu, nah T-nya sudah dalam detik ya, 7,44 kali 3600 dibagi sama 9500. 0,3497 elektron. Nah, kita tinggal berarti NH2-nya berarti apa, setengahnya kan. Ini pakai stoichiometry biasa aja sih. Soalnya ini stoichiometry itu kayak biasa aja, cuma kita bedanya tuh kita ngitung elektron doang. 0,1749 mol. Nah, ya udah berarti kita tinggal. Nah, STP kan, STP itu Bapak ingat, STP itu angkanya 22, volume molarnya 22,4 liter per mol. Ya, kalau RTP kan sekitar 24,4. Kita tinggal berarti hitung aja pH2-nya berarti Bapak sama dengan 0,1749 dikalikan dengan 22,4 ya. Hasilnya kalau kita hitung ya udah 3,91 liter ya. Jadi jawaban tepat untuk soal nomor 39 ini adalah yang C. Oke. Nah, sekian untuk pembahasan OSKM bagian elektrokimia ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Oke?
See you di next video. Abis ini kita bakal bahas organik.